apa itu JDIH, benda apakah itu JDIH. Berarti masih lebih dari umur jagung ya, ya Pak? Masih sangat muda. Masih sangat muda begitu ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke momentum ya Mas. Betul. Ketika universitas lain belum memikirkan ini, yuk kita duluan, kita start gitu. Kita curi start. Halo Sobat Untidar, saya Reka Suci, kembali lagi hadir di Sarang Untidar, Santai Bareng Untidar. Kali ini kita mengobrol santai dan sharing santai tentunya dengan tema yang baru. Mungkin Sobat Untidar penasaran nih, kira-kira hari ini kita akan membahas tema apa? Oke, hari ini kita akan membahas tentang JDIH Corner Universitas Tidar. Saat ini saya telah mengundang tim dari JDIH Untidar. Untuk itu kita langsung saja ngobrol bersama tim JDIH Untidar. Halo Pak Yogi dan Pak Hatma. Oke, mungkin dari Pak Yogi dan Pak Hatma bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mungkin saya dulu ya. Iya. Saya Yogi Prayogo. Saya dari tim Ketua Tim Hukum dan Organisasi Universitas Tidar. Saya di sini sebagai di keanggotaan JDIH saya sebagai sekretaris. Ya, perkenalkan saya Hatma Iza Perdana. Saya ketua tim bidang SDM, namun di kepengurusan JDIH Untidar saya sebagai anggota bidang ketatalaksanaan, yang mana kedudukannya di bawah sekretaris di Pak Yogi, seperti itu. Oke, Pak Hatma dan Pak Yogi. Mungkin ya Pak, kita di Untidar itu kan masih baru lah ya, terutama tentang JDIH. Nah, masih banyak mahasiswa ataupun tendik di Universitas Tidar sendiri itu masih belum mengetahui dan belum begitu familiar begitu dengan JDIH. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak, JDIH itu apa, terus latar belakang dari JDIH itu sendiri apa, serta dasar hukum dari JDIH itu sendiri apa? Oke, mungkin sebelum kita berbicara atau bercerita apa itu JDIH, benda apakah itu JDIH, mungkin lebih tepatnya kita berbicara atau bercerita dulu tentang gimana sih sejarahnya JDIH itu ada. Tapi sebagai gambaran singkat dulu, JDIH itu adalah singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar. Nah, gimana sejarahnya dulu ini kok bisa ada di Universitas Tidar? Mungkin Pak Hatma bisa menceritakan nih asal muasalnya dulu gimana dimulai dari prokernya HTK. Ya, siap. Jadi secara historis, kilas pandang ya, jadi JDIH itu awal mulanya gagasan dalam proker atau program kerja bidang waktu itu subbagian hukum tata laksana kepegawaian. Waktu tahun 2012 saya di bidang subbagian HTK. Nah, kami menyusun program kerja yang mana akan menyusun suatu wadah informasi yang nanti terkait dengan bidang hukum, regulasi atau keputusan yang nantinya bisa dipublikasikan ke umum, baik itu internal atau eksternal. Nah, namun waktu itu kami di tahun 2012 hanya sebatas menyusun rencananya dulu, karena butuh proses yang panjang. Akhirnya di tahun 2019 kami juga proses untuk belajar, mencari referensi, dan di tahun 2021 alhamdulillah ini Mas Yogi dulunya studi lanjut S2 dan kami ajak gabung di subbagian HTK, dan kami banyak diskusi dengan Pak Yogi untuk menyusun JDIH, dan alhamdulillah di tahun 2021 kita menyusun master plan ini bersama, dan akhirnya terbentuk JDIH secara resmi di tahun 2021. Memang kami masih banyak belajar karena hubungannya dengan banyak instansi, terutama Kemenkumham selaku instansi pembina JDIH, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga sudah banyak menghasilkan banyak hal, termasuk kami pun juga banyak di masa lalu kami juga banyak istilahnya bertukar informasi dengan Pak Yogi, karena Pak Yogi yang memiliki referensi di bidang hukum dan saya di bidang organisasi. Akhirnya
kami mendapatkan hasil yang baik sampai sekarang seperti itu. Oke, jadi itu ya berarti asalnya Iya. dari JDIH Universitas Tidar tahun 2021. Satu, iya. Berarti masih lebih dari umur Jagung ya, ya Pak? Masih Berarti. sangat muda. Masih sangat muda Iya. begitu ya. Soalnya dari 2021 sampai dengan 2023 itu kan masih 2 tahun ya? Iya. 2 tahun. Bahkan 2021 itu ketika kita terintegrasi di jaringan dokumentasi informasi hukum nasional itu dari 2021 pertengahan 2021 saat itu sampai launching di sini itu ada sekitar 6 bulan waktunya. Jadi 2021 itu kita belum langsung kita gunakan, tapi kita pelajari, kita susun, baru itu di launching dan resmi digunakan itu di tahun 2022 bulan Januari. Ya, jadi kurang lebih ya masih ya belum ada 2 tahun. Betul. Jadi waktu itu kita berusaha menyusun dan membranding JDIH, pas momen ada penilaian ya Mas Ya, Yudi ya. betul. Ada penilaian dan momen yang bagus untuk kita memacu untuk menyusun JDIH lebih baik seperti itu. Oke. Perubahannya sangat signifikan begitu ya Pak ya? Iya. Dari 2021 persiapan, Januari 2022 itu langsung diimplementasikan, dan dengar nih Pak, kemarin itu JDIH dapat penghargaan ya? Ya, jadi kalau tadi secara historis sudah diceritakan oleh Pak Hatma, sebenarnya pembentukan JDIH di setiap instansi itu memang sesuai amanat Perpres 33 tahun 2012 itu tentang jaringan dokumentasi informasi hukum nasional. Jadi di mana setiap pemimpin institusi itu wajib membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi yang dipimpin. Oleh berangkat dari amanat Perpres tersebut, kita membentuk JDIH tadi yang seperti bagaimana sudah diceritakan Pak Hatma, dan kebetulan pada saat mulai kita launching di 2022 tadi, itu bertepatan juga dengan masa-masa penilaian. Itu masa-masa penilaian yang mana JDIH seluruh Indonesia ya, jadi lahir seluruh Indonesia dengan kategori-kategori masing-masing. Perguruan tinggi punya kategori sendiri, kabupaten sendiri, kota segala macam punya sendiri, dan kita pada saat itu sudah langsung mengikuti penilaian itu. Apapun yang dibutuhkan tentang yang dibutuhkan untuk memenuhi nilai-nilai yang bisa mendukung pencapaian setiap tahunnya itu kita penuhi, dan alhamdulillahnya di tahun 2022 bulan Oktober ya kalau nggak salah Mas ya, Betul. kita berhasil meraih sebagai juara 2 nasional kategori perpustakaan hukum, dan kemarin baru di 2023 kemarin ya, 2023 belum lama ini kita juga dapat penghargaan dari provinsi sebagai jaringan dokumentasi informasi hukum terintegrasi di Provinsi Jawa Tengah, di mana di Provinsi Jawa Tengah ini yang terintegrasi itu baru 2 universitas, salah satunya dan kita yang pertama di Jawa Tengah. Wow, luar biasa sekali ya Pak, sangat mengesankan lah begitu. Iya. Baru tumbuh dapat penghargaan nasional di 2022. Terus di 2023 dapat penghargaan nomor 1 juga di tingkat provinsi. Iya. Luar biasa. Dan itu satu-satunya PTN ya Mas ya. Betul. Satu-satunya PTN Betul, juga, ya, sangat luar biasa sekali. Sebenarnya bukan karena kita luar biasa atau bagaimana, tapi sebenarnya ini lebih ke momentum ya Mas. Betul. Ketika universitas lain belum memikirkan ini, yuk kita duluan, kita start gitu. Kita curi start gitu. Nah, itu kita bisa ambil momentum Iya. itu gitu. Intinya tuh kalau kata anak muda sekarang tuh satset lah begitu ya Pak. Ya. Oke, sebenarnya nih ya Pak, JDIH itu apa sih, informasi apa yang harus ada gitu di JDIH dan yang bisa disampaikan ke masyarakat itu ketika masyarakat ingin mengakses website JDIH itu mungkin bisa diinformasikan Pak ke Sobat Untidar, JDIH itu adanya di mana begitu? Oke, mungkin kalau letak JDIH nanti Pak Hatma bisa menceritakan di mana posisinya. Kalau dokumen apa yang harus ada di JDIH itu sebenarnya karena dari judulnya saja sudah kelihatan ya, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, berarti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan hukum, dokumen hukum lah gampangnya.
Nah, di sana ada peraturan rektor. Kalau internalnya, peraturan internal di sana ada peraturan senat, peraturan rektor, keputusan rektor, kemudian ada surat edaran. Di sana kita bisa akses. Itu siapa yang bisa mengakses? Semua orang, baik dari internal Universitas Tidar maupun dari masyarakat luar itu bisa mengakses, karena itu bebas diakses, karena itu merupakan informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Kemudian untuk peraturan tingkat pusat itu ada mulai undang-undang dasar, undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah dan dan sampai peraturan terendah itu kita masukkan di sana, tapi sejauh ini masih kita batasi ya Pak Atma, yang berkaitan dengan tata laksana perguruan tinggi saja gitu. Mungkin nanti kedepannya akan kita lebarkan layanannya. Mungkin untuk di mana-dimananya Pak Atma bisa cerita nih posisi-posisi di mana saja bisa diakses, kemudian di mana sih kalau masyarakat ingin mengunjungi corner JDIH. Iya. Jadi tadi sudah dengan Pak Yogi bahwa kita bisa mengakses website JDIH itu di jdih.untidar.ac.id. Itu portal resmi kita yang mana itu sudah terintegrasi di JDIH negara secara nasional. Dan di samping melalui situs atau website, para penikmat informasi itu bisa melihat di kami sudah menyediakan booth JDIH ya Pak Yogi di ULT, di mana nanti jika mahasiswa ataupun orang eksternal ingin melihat atau masyarakat ingin melihat bisa datang langsung di JDIH Corner. Di samping itu kami juga mempublikasikan di UPA Perpustakaan, ada standing banner, jadi masyarakat atau mahasiswa bisa mengakses melalui website yang kita taruh informasi di standing banner. Nah, termasuk kemarin juga ada gagasan Android itu ya Mas ya? Oh iya. Sistem kebetulan Pak Yogi sudah menyusun aplikasi berbasis Android yang nantinya langsung masuk ke portal JDIH dan nanti bisa memantau perkembangan regulasi baru dan sebagainya. Ya mungkin itu salah satu terobosan inovasi bagus ya Pak Yogi ya. Ya, sebenarnya itu terobosan atau inovasi yang sedang kami berusaha kembangkan. Betul. Jadi selain tujuan kami adalah untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat merasa dimudahkan, semakin hari ke hari semakin dimudahkan. Jika dengan akses website saja sudah dimudahkan, sekarang orang kemana-mana bawa handphone, nggak bisa lepas dari handphone. Nah, itu kita sedang berusaha mengembangkan aplikasi berbasis Android. Jadi nanti di sana itu bisa mengakses berbagai macam informasi-informasi hukum, di antaranya tadi peraturan-peraturan yang ada di JDIH, tapi tidak hanya itu saja. Nanti proses pengajuan peraturan, keputusan di Universitas Tidar itu, kemudian layanan-layanan bantuan hukum itu bisa diakses hanya dengan satu klik dari aplikasi Android tersebut. Dan saat ini masih dalam pengembangan, mudah-mudahan nggak lama bisa bisa kita nikmati bersama. Oke. Tujuan dan fungsi JDIH itu sendiri apa Bapak? Tujuannya sebenarnya sudah ada di visinya JDIH sebagai pusat dokumentasi hukum secara akuntabel, akurat, dan terintegrasi. Jadi di sana satu tempat yang bisa mengakses seluruh aturan-aturan yang ada di Universitas Tidar, tapi bukan peraturan yang dikecualikan. Karena peraturan informasi itu kan ada yang dikecualikan. Artinya apa? Informasi yang tidak boleh diakses oleh sembarang orang. Nah, itu untuk informasi-informasi yang bisa diakses untuk masyarakat umum, kita bisa akses di satu tempat di sana dengan sangat mudah. Karena kalau dulu sebelum ada JDIH kita agak kerepotan Pak Atma ya. Mungkin Pak Atma bisa cerita dulu repotnya bagaimana sebelum ada JDIH itu untuk mencari peraturan itu gimana? Masih manual dulu. Masih manual. Dulu itu kita mencari regulasi atau peraturan rektor kan, keputusan rektor yang bersifat dalam tanda kutip kebijakan, itu kami harus belum ada wadah satu portal resmi. Jadi kita manual, kita cek dokumennya dulu, terus kita baru menyampaikan PDF ke ke peminta informasi dan sebagainya. Nah, ini sangat membantu, terutama
JDIH ini juga tidak hanya semata-mata kita menyusun inovasi ini, karena ada salah satu pengungkit utama itu adalah untuk mencapai indeks reformasi birokrasi. Ya. Jadi Untidar ini merupakan salah satu dari seluruh perguruan tinggi yang diwajibkan untuk mengaktualisasikan reformasi birokrasi, dan salah satunya JDIH salah satu menjadi rencana aksi kita terutama di bidang hukum. Seperti itu ya Mas Yogi. Betul. Ya. Oke, berarti sangat terbantu begitu ya Pak ya dengan adanya betul. JDIH ini. Before afternya terasa banget nih. Sebelum Setidaknya itu lebih membantu dalam pemberkasan lah begitu ya Betul, Pak ya. iya. Oke, mungkin terakhir nih di penghujung acara, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Yogi dan Pak Atma untuk Sobat Untidar yang ada di rumah. Ya, mungkin saya dulu. Yes. Harapan saya sih untuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini ke depannya akan tetap bisa mengukir prestasi-prestasi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan minimal kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita dapat di tahun-tahun lalu, dan kita juga berharap layanan di JDIH kita itu akan semakin berkembang. Kalau sekarang JDIH Corner-nya kita masih bisa temukan hanya di satu tempat di ULT. Harapan kita sih ke depannya kita punya corner-corner lain di unit-unit lain. Jadi JDIH Untidar ini lebih semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Itu kemudian kami juga berharap agar tidak hanya bagi staf, dosen, tenaga kependidikan yang mengakses, tapi kami berharap juga ke depannya peran aktif dari mahasiswa untuk dapat mengakses aturan-aturan itu juga semakin besar, sehingga aturan-aturan yang sudah diterbitkan di universitas itu bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Untidar. Kalau harapan dari saya seperti itu. Oke, dari Pak Atma? Mungkin pesan saya tidak panjang, hanya singkat saja. Kami terus berevaluasi dan kami berharap banyak pengunjung yang nanti menikmati layanan JDIH, karena statistik pengunjung sangat bermanfaat juga bagi kami. Termasuk juga kami juga menyediakan survei kepuasan. Harapannya mahasiswa, dosen atau tendik bisa mengisi itu sebagai bahan evaluasi kami untuk lebih berkembang baik ke depannya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke Bapak, baik, terima kasih ke Pak Yogi dan Pak Atma juga telah menyempatkan diri untuk hadir di Sarang Untidar, Santai Bareng Untidar kali ini. Mungkin buat Sobat Untidar di rumah, silahkan untuk teman-teman semuanya yang masih penasaran atau masih bertanya-tanya apa sih itu JDIH, bisa saksikan di podcast di Sarang Untidar, dan juga bisa mengunjungi di JDIH Corner yang ada di ULT Untidar. Baik Sobat Untidar, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini. Saya Reka Suci dan segenap kru Untidar TV yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.